Halo teman-teman semua, kenalin aku Dia Cahyaneng Tias. Di sini aku akan membersamai kalian semua buat belajar materi tentang usaha kecil dan menengah atau yang sering disebut sebagai UKM. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke materinya. Let's go! Jadi untuk materi usaha kecil dan menengah atau UKM terdapat 5 subbab materi. Yang pertama ada pengertian UKM, yang kedua ada klasifikasi UKM, yang ketiga ada permasalahan UKM, yang keempat ada peran UKM, dan yang kelima ada membuat rencana usaha UKM. Oke, ke subbab materi yang pertama yaitu pengertian UKM. Apa sih UKM itu? Nah, UKM atau usaha kecil menengah adalah jenis kegiatan usaha ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil, jumlah tenaga kerja usaha kecil 5-9 orang, usaha menengah 20-99 orang, dengan kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian ada klasifikasi UKM. UKM diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada livelihood activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang sering disebut sebagai sektor informal, yaitu contohnya ada pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua ada micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan. Kemudian yang ketiga ada small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontraktor dan ekspor. Kemudian yang terakhir ada fast moving enterprise, merupakan UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Selanjutnya ada permasalahan UKM. Permasalahan UKM ini dipicu oleh 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri itu terdiri dari yang pertama, kurangnya permodalan, yang kedua, SDM yang terbatas, yang ketiga, lemahnya jaringan usaha. Kemudian untuk faktor eksternal itu terdiri dari yang pertama, iklim usaha belum kondusif dengan kebijakan pemerintah, yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, dan yang ketiga terbatasnya akses pasar. Selanjutnya ada peran UKM. Peran UKM di dalam masyarakat ada 4, yaitu yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua pembangunan ekonomi desa, yang ketiga pemerataan pendapatan masyarakat, yang keempat penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau non-migas. Selanjutnya ada membuat rencana usaha UKM. Nah, perencanaan bisnis atau business plan itu adalah proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, perencanaan bisnis ini berguna untuk yang pertama menjadi panduan bergerak dan bertindak dalam memulai bisnis, yang kedua mengurangi kegiatan dan kebutuhan yang tidak diperlukan, yang ketiga mengetahui perkiraan kebutuhan modal usaha, yang keempat menghindari pemborosan biaya, barang, waktu yang tidak diperlukan, yang kelima menjadi panduan untuk menjalankan strategi marketing, pengembangan SDM, pengembangan produk dan target bisnis itu sendiri, dan yang terakhir efisiensi dalam penggunaan barang, waktu, biaya, dan tenaga untuk bisnis. Selanjutnya ada langkah membuat perencanaan bisnis. Terdapat 7 langkah dalam membuat perencanaan bisnis. Yang pertama ada perencanaan ide. Dalam perencanaan ide, kita harus memiliki ide sebanyak mungkin dan sekreatif mungkin. Kemudian pilihlah ide yang paling baik dan paling mungkin untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua ada perencanaan usaha. Dalam perencanaan usaha, kita harus mencari dan memilih lokasi usaha dengan tepat, seperti lokasi yang strategis, yang dapat dijumpai oleh semua orang dari semua kalangan, dan juga lokasi yang mudah terjangkau oleh kendaraan umum. Kemudian kita juga harus mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, mengurus izin usaha, dan juga menentukan logo, nama usaha, dan brand atau merek. Yang ketiga ada perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran ini kita harus menentukan target market yang sesuai dengan sasaran, kemudian menganalisa SWOT,
kemudian menganalisa pesaing, kemudian menentukan bauran pemasaran atau marketing mix, dan yang terakhir mempersiapkan anggaran usaha. Yang keempat, ada perencanaan SDM. Dalam proses perencanaan SDM dimulai dari arah strategi perusahaan. Arah strategi perusahaan akan memberikan acuan mengenai profil dan kebutuhan pegawai yang perlu dipenuhi. Kemudian yang kelima, ada perencanaan produksi. Kita harus menetapkan produk yang kita buat merupakan produk sendiri atau tidak, perencanaan supplier, dan bahan baku. Kemudian yang keenam, perencanaan modal usaha. Dalam perencanaan modal usaha, kita perlu membuat anggaran biaya untuk modal kerja, anggaran untuk modal investasi, serta penentuan biaya untuk usaha secara keseluruhan. Dan yang ketujuh, ada perencanaan target bisnis. Target bisnis sangatlah penting karena kesuksesan suatu bisnis sangat ditentukan oleh seberapa banyak produk yang bisa terjual. Penetapan target yang benar berhubungan erat dengan faktor-faktor lain seperti insentif, rencana pengembangan produk, kebijakan perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang analisa SWOT. Nah, analisa SWOT merupakan sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau hambatan. Yang pertama ada strength, yaitu merupakan analisis kekuatan, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Kemudian yang kedua ada weakness, atau merupakan analisis kelemahan. Situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, ada opportunities atau analisis peluang. Situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi dapat berkembang di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada threats atau analisis ancaman. Cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu organisasi atau perusahaan yang dapat menyebabkan kemunduran. Yang selanjutnya ada marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik, serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Di dalam bauran pemasaran ini, terdapat konsep 7P. Nah, konsep 7P ini terdiri atas yang pertama, produk, merupakan sesuatu yang memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, ada price. Penetapan harga menjadi sebuah hal yang penting karena harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan, serta persaingan. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat atau lokasi yang strategis. Yang keempat ada promotion atau promosi. Yang kelima ada people. Yang keenam ada proses. Dan yang ketujuh ada physical evidence. Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Nah, sekian materi dari aku. Makasih udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di lain video. Bye-bye.